Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kalor dan perpindahan kalor. Materi fisika kelas 11 MIPA pada semester ganjil di SMA Negeri 1 Surabaya tahun pelajaran 2022-2023. Yang dimaksud dengan kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda bersentuhan. Satuan kalor sama dengan satuan energi, yaitu joule, atau satuan yang lainnya adalah kalori. Nilai 1 kalori sama dengan 4,2 joule, dan 1 joule itu setara dengan 0,24 kalori. Apa pengaruh kalor terhadap suatu zat? Jika suatu zat menyerap kalor, maka suhunya akan naik, dan sebaliknya bila suatu zat melepas kalor, maka suhunya akan turun. Contoh, ketika air panas dicampurkan dengan es batu, maka hasilnya adalah menjadi air hangat. Kalor dari air panas akan dilepaskan, dan kalor yang dilepaskan dari air hangat akan diserap oleh es batu. Nah, rumus kenaikan kalor yang diserap oleh zat adalah Q sama dengan C kali M kali delta T. Atau dengan metode segitiga, Q itu hasil kalinya ada di atas dan pengalinya itu C, M, dan delta T. Q jumlah kalor satuan joule, M massa satuan kilogram, C kalori jenis zat, joule per kilogram per derajat Celcius, delta T kenaikan suhu. Itu selisih suhu akhir dan suhu awal. Sebagai contoh soal, berapakah kalori yang diperlukan untuk mendidihkan 1 kg air jika suhu awalnya 25 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius, dan kalori jenis air adalah 4,2 kali 10⁻³ joule per kilogram derajat Celcius. Maka yang ditanyakannya adalah Q, yang diketahuinya adalah massa, kemudian suhu awal dan suhu akhir, beserta nilai kalori jenisnya C, sehingga hasilnya adalah kita bisa menggunakan rumus Q sama dengan MC delta T. Q sama dengan M kali C kali delta T. M 1 kg, C 4,2 kali 1000, dan delta T 100 dikurangi 25, 75. Hasilnya adalah 315 kali 10⁻³ joule atau 315 kilojoule. Di sini ada nilai kalor jenis, kemudian ada nilai nilai kapasitas kalor. Kalor jenis adalah menyatakan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Itu C sama dengan Q per M delta T. Sedangkan kapasitas kalor adalah kemampuan suatu zat untuk menyerap kalor sehingga suhunya naik 1 derajat Celcius. C sama dengan Q per delta T. Nah, pengaruh kalor terhadap perubahan wujud, jadi di sini wujud zat itu ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Kemudian karena pengaruh kalor, maka padat bisa menjadi cair, mencair, kemudian cair bisa menjadi gas, menguap. Dari padat juga bisa langsung menjadi gas, menyublim, atau sebaliknya. Dari gas menjadi padat, itu mengkristal. Kemudian gas ke cair itu mengembun, dan dari cair ke padat itu membeku. Contohnya es menjadi air membeku, menjadi air menjadi es membeku, kemudian uap menjadi air itu mengembun, atau dari gas menjadi padat itu mengkristal. Es menjadi air mencair, air menjadi mendidih itu menguap menjadi uap dan menyublim. Kemudian kalor yang menyertai perubahan wujud disebut dengan kalor laten, yaitu Q sama dengan M kali L.
atau kalor laten adalah hasil bagi antara kalor yang diperlukan untuk perubahan wujud dibagi dengan massa zat Q per M, atau kalor yang diperlukan adalah Q sama dengan ml. Dengan metode segitiga Q sama dengan M kali L. Ini adalah grafik untuk kalau pemanasan suatu zat padat ya, dinaikkan suhunya. Misalkan memanaskan es dari di bawah 0 derajat menjadi 0 derajat, kemudian dari B ke C itu adalah proses perubahan wujud menjadi air. Nah, setelah menjadi air, pemanasan lagi sampai D. Di D itu adalah titik didihnya, air menjadi uap, sampai E itu menjadi uap seluruhnya. Nah, begitu juga dengan kalor penguapan dan pengemburan juga berlaku kalor laten yang sama, yaitu Q per M atau Q sama dengan M kali UU adalah kalor laten uap. Q sama dengan metode segitiga ini Q sama dengan M kali U. Itu pada fase DE. Selanjutnya kita masuk ke perpindahan kalor. Langsung aja skip ke bagian terakhir adalah perpindahan kalor. Kalor itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan kalor yang melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan dari partikel-partikel zat tersebut. Contohnya adalah memanaskan logam. Logam dipanaskan di ujung A, maka kalornya merambat ke ujung B. Si logam partikel di zat logamnya tidak berpindah, tapi kalornya yang merambat. Nah, penghantar kalor yang baik secara konduksi disebut dengan konduktor. Contohnya adalah besi, baja, tembaga, seng, dan aluminium, atau jenis-jenis logam, semua jenis logam. Sedangkan penghantar kalor yang kurang baik atau buruk disebut dengan isolator. Contohnya adalah kayu, kaca, wol, kertas, dan plastik. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Konveksi terjadi karena perbedaan massa jenis zat. Konveksi terjadi dalam zat cair dan gas. Contohnya memanaskan air. Di sini terlihat bahwa partikel-partikel air yang sudah menyerap kalor itu akan bergerak ke atas, kemudian berputar mengisi ruang yang kosong ke bawah sehingga semua air menjadi panas. Nah, tidak hanya pada zat cair, juga pada udara atau pada gas. Contohnya pada saat terjadi angin baik di lereng gunung maupun di pantai. Yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara atau medium, itu dalam bentuk pancaran gelombang elektromagnetik. Contohnya adalah sinar matahari sampai ke bumi melalui radiasi. Nah, di sini kaitan dengan penyerapan dan pemancaran kalor secara radiasi itu dipengaruhi juga oleh sifat permukaan bendanya. Di sini benda ada yang hitam kusam dan ada yang putih mengkilat. Permukaan hitam dan kusam itu merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang baik. Dia lebih cepat menyerap dan lebih cepat juga memancarkan radiasi. Sedangkan permukaan putih dan mengkilap merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang kurang baik atau yang buruk. Termoskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui adanya pemancaran kalor. Terakhir adalah pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Contoh di sini panci masak. Kita bisa masak sayuran atau makanan itu di dalam panci, karena panci itu logam, dia lebih cepat menyerap panas, kemudian dia mengkilap, itu menjaga panasnya tetap terjaga dengan baik. Yang kedua termos, sama juga ya, termos sebagai penyimpan panas yang baik, karena termos mengkilap juga di dalamnya itu ada rongga udara.
dengan pinggirnya. Jadi rongga udara merupakan isolator yang baik atau pemisah panas yang bagus. Kemudian yang ketiga adalah setrikaan. Nah, setrika di bagian bawahnya itu berupa logam stainless, dia sebagai penghantar yang baik, dan bagian bawahnya itu mengkilap, itu untuk menjaga supaya panasnya tidak cepat keluar. Demikian materi mengenai color dan perbedaan color pada semester ganjil untuk kelas 11 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.